Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 2 November 2022. Mari kita siapkan hati dengan baik supaya firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Renungan hari ini berjudul waspada terhadap hati yang dingin. Untuk itu kita membaca 2 ayat dari Injil Matius pasal 24 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara, apa yang ditulis dalam Alkitab, semua itu akan digenapi. Mengenai hati yang dingin, ada sebuah berita tentang dinginnya hati seorang dokter di Nigeria. Seorang dokter seharusnya menunjukkan kelimpahan kasih dengan cara menolong dan mengobati pasien yang datang kepadanya. Tetapi tidak demikian dengan dokter di Nigeria ini. Dokter yang satu ini malah memeras pasiennya, terutama mereka yang hendak melakukan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan. Dokter yang beroperasi di rumah sakit di kota Enugu, Nigeria ini, dengan sengaja menyekap pasien-pasien yang ingin menggugurkan kandungannya di rumah sakit. Para pasien itu dipaksa untuk tinggal dan melahirkan di sana. Setelah melahirkan, maka bayi yang baru lahir itu akan dibelinya secara paksa. Sebenarnya rumah sakit di Nigeria bagian tenggara ini sudah lama dicurigai oleh masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Karena pada waktu siang, rumah sakit itu tidak menunjukkan aktivitas seperti yang terjadi di rumah sakit pada umumnya. Ternyata rumah sakit berlantai 2 tersebut dijadikan sebagai tempat perdagangan bayi. Dari sebuah sumber dikatakan bahwa saat polisi menggerebek rumah sakit itu, ada 20 orang remaja putri yang berhasil diselamatkan dari tangan dokter berhati dingin itu. Dokter Nigeria ini akan membeli paksa bayi-bayi tersebut dengan harga 20.000 naira atau pada saat itu sekitar 1,5 juta rupiah. Menurut Badan Nasional Pelarangan Perdagangan Manusia, biasanya bayi-bayi tersebut bisa dijual dengan harga 300.000 sampai 400.000 naira atau berkisar antara 25 sampai 35 juta rupiah. Saudara-saudaraku, dari kisah tentang dokter berhati dingin di atas, kita dapat memetik 2 hal sebagai pelajaran untuk diri kita masing-masing. Yang pertama harus kita perhatikan, jika kita sering mengabaikan bunyi alarm di hati nurani kita ketika kita berbuat dosa, maka kita akan terbentuk menjadi manusia yang bebal. Dan ketika seseorang sudah terbiasa berbuat dosa, maka kasih di dalam dirinya menjadi dingin. Keadaan inilah yang akan membuat kita cuek terhadap penderitaan orang lain. Kita hanya peduli pada keuntungan yang dapat kita raih, meskipun itu akan menimbulkan dampak buruk bagi orang lain. Saat hati nurani kita berbicara, dengarkanlah dengan baik, supaya kita terhindar dari dosa atau kesusahan yang tidak seharusnya kita tanggung di kemudian hari. Ingatlah saudara bahwa setiap orang memiliki hati nurani di mana Roh Kudus berbicara lewat hati nurani itu untuk mencegah kita berbuat dosa. Roh Kudus berbicara untuk menegur kita, untuk memberitahu apa yang harus kita lakukan, dan untuk mengingatkan
bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang sangat dibenci Tuhan, yaitu dosa. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita sehari-hari, apapun aktivitas kita, apapun profesi kita harus memperhatikan suara yang berbicara di dalam hati nurani kita. Kalau Roh Kudus berbicara, pasti Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang harus peka terhadap suara dalam hati nurani kita. Dan Tuhan memang tidak membiarkan seseorang berbuat dosa tanpa diperingatkan. Sebab itu perhatikanlah alarm yang berbunyi di hati nurani kita dengan maksud supaya kita sadar dan berhenti berbuat dosa, agar kasih kita tidak menjadi dingin. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus menghargai penyertaan Tuhan. Sebab itu kita harus bekerja dengan penuh kasih. Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup kita sehingga kita masing-masing mempunyai profesi. Walaupun itu memang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi pedagang, menjadi guru, pengacara, pengusaha, developer, akuntan, perawat, jurnalis, pemusik, dan berbagai profesi yang lain. Masalahnya adalah, apakah setelah kita memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini, kita bekerja berdasarkan kasih atau bekerja menurut ego kita masing-masing? Saudara-saudara, kalau kita melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi kita dengan penuh kasih, itulah berarti kita menghargai penyertaan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan cara menuruti ego kita, kepentingan diri kita sendiri, maka itu adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebab itu jangan sampai hati menjadi dingin. Biarlah kita selalu memperhatikan suara Roh Kudus dalam hati nurani kita, supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Tetapi kalau selama ini kita tidak pernah memperhatikan suara Roh Kudus dalam hati nurani kita, maka kemungkinan hati menjadi dingin itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat hati menjadi dingin, maka kasih kepada Tuhan dan kepada sesama pun hilang. Yang ada adalah mengasihi diri sendiri, menuruti keinginannya, memakai profesi masing-masing untuk memuaskan keinginan dagingnya. Saudara-saudara, pagi hari ini mari kita koreksi. Apakah hati nurani kita masih menyuarakan suara Roh Kudus? Kalau tidak, maka itu berarti hati kita sudah dingin, kita terlalu sering mengabaikan suara Roh Kudus. Datanglah kepada Tuhan, akui segala dosa dan kesalahan saudara. Minta Tuhan pulihkan kembali hati nurani saudara, supaya dapat menangkap suara Roh Kudus yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Waktu bagi masing-masing kita tidak tahu kapan habisnya. Itu sebabnya sebelum waktu habis, mari kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak mau kita harus menghadap penghakiman yang terakhir dan di hadapan Hakim yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia ini. Saat itu
sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Waktu bertobat adalah sekarang. Mari renungkan dengan baik, jangan buang waktu sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena pagi hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami menerima teguran, agar kami mewaspadai, jangan sampai kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama menjadi dingin. Bapa, bila ada di antara kami yang sering mengabaikan suara Roh Kudus, tidak mendengarkan teguran dari Roh Kudus yang berbicara dalam hati nurani kami, ampunilah kami Tuhan. Jangan sampai waktu habis sementara kami belum membereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Silahkan Engkau berbicara lebih jelas, karena hamba-Mu sangat terbatas. Dan hamba percaya Tuhan yang mengasihi setiap pribadi kami akan berbicara dengan jelas dalam hati nurani setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya setiap orang yang mendengarkan renungan pagi ini dikuatkan oleh Roh Kudus dan berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Menjaga hati nurani agar tetap kontak dengan Roh Kudus adalah kewajiban kita yang utama, sehingga kita bisa bekerja dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.